Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan sampai detik ini. Begitu juga ketika kita dapat kembali bersekutu, bertemu dengan saudara seiman di dalam komunitas ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Mari dengan sukacita kita sambut ibadah hari ini dan kita sambut rekan seiman dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Di rumah masing-masing boleh sambil bertepuk tangan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Katakan, oh saudaraku, saudariku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, tapi kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Saya serahkan kepada Pendeta Edi yang akan memimpin dalam votum dan salam. Ibadah Pentakosta dan juga minggu keempat pada bulan misi Sinode GKMI pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya sekarang dan akan selama-lamanya. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Elisa Senjamawarni yang memimpin ibadah kita pada pagi hari. Silakan Saudari Elis. Terima kasih Pendeta Edi. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan serta dipandu oleh Saudari Aurelia. Saya persilakan Saudari Aurel. Selamat pagi. Hari ini saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Happy birthday pada tanggal 25 Mei 2021 kepada Saudari Ngamirah, 27 Mei 2021 kepada Ibu Emma Violen Manurung, dan Saudara Daniel Kurniadi Hartono. Pada tanggal 28 Mei 2021, Ibu Marcella Saputra, dan pada 29 Mei, Saudari Ratu. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Warta selanjutnya akan disampaikan dalam bentuk video dan dilakukan warta dari PGMW 1. Shalom Youters. Beranjak dari kerinduan bermisi yang kami temukan di antara pemuda dan remaja Youth PGMW 1, maka sebagai rasa syukur atas peringatan ulang tahun Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI ke-100, kami mau sama-sama merayakannya dengan mengerjakan misi bersama dalam upaya untuk bergerak dan berdampak. Meskipun di tengah pandemi, yuk kita bermisi. Kira kita sama-sama bergerak dan berdampak dengan cara berkarya lewat media sosial, di mana kita, youth, ikut bermisi dari hal yang sederhana seperti pembuatan konten positif yang berdampak untuk banyak orang di sekitarnya. 2. Menyisihkan sebagian uang yang dimiliki dalam bentuk uang donasi serta uang pendaftaran dari lomba-lomba yang akan diadakan. 3. Kiranya bergerak dan berdampak dalam bentuk berdoa bagi bangsa, kota, gereja, dan suku, sehingga setiap kehendak Tuhan boleh dinyatakan bagi bangsa kita. 4. Lewat tindakan nyata, di mana youth bermisi secara langsung di tengah masyarakat, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Berikut ini adalah timeline untuk rangkaian HUT GKMI ke-100 yang dirayakan bersama teman-teman youth kali ini, yaitu
lomba konten Instagram, ibadah dan momen malam doa, serta pelayanan kasih. Hai Youters, merayakan ulang tahun ke-100 GKMI terasa kurang lengkap dengan kegiatan satu ini. Kegiatan apa tuh? Tentu aja lomba. Kali ini, PGMW 1 akan mengajak kalian untuk mengasah kreativitas melalui lomba konten Instagram. Pendaftaran akan dibuka pada 23 Mei 2021 dan dikenakan biaya registrasi sebesar 15.000 untuk satu karya. Terus, lombanya kayak apa nih? Kamu hanya perlu mengupload foto atau video di feeds Instagram pribadi atau Instagram Youth Gereja kamu dengan tema bergerak dan berdampak. Captionnya boleh ditulis dalam bentuk cerita, puisi, atau sajak sesuai dengan minat kamu. Saat mengupload, jangan lupa tag @y4p.pgmw1 dan sertakan hashtag Youth on the Move. Batas terakhir mengupload adalah sebelum tanggal 19 Juni 2021 ya. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 26 Juni 2021. Aspek penilaian akan dilihat dari foto dan caption. Oleh karenanya, jangan melakukan plagiarisme untuk kedua aspek tersebut ya. Sedikit bocoran, aspek terbesar ada di caption loh. Buat tulisan dari hati ya. Aku tunggu karya kamu ya, Youters. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Karena jika kita tidak berdoa, maka kerohanian kita akan mati. Oleh karena itu, yuk bergabung dalam persekutuan malam doa Youth PGMW 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Persekutuan doa ini akan dilayani oleh teman-teman Youth yang berasal dari beberapa gereja di PGMW 1 loh. Yuk ajak teman-teman gerejamu untuk persekutuan doa bersama. Hai Youters, mari kita berdonasi untuk GKMI Cabang Tampah yang ada di Kalimantan. GKMI Cabang Tampah dirintis pada tahun 2008 dengan jumlah KK 38 sampai saat ini. GKMI Cabang Tampah digembalai oleh Bapak PDM Enos Ma'aran. Anggota youth berjumlah 37 orang dan sekolah minggu berjumlah 35 orang. Donasi bisa dikirim melalui transfer ke rekening BCA dan juga bisa berupa OVO atau GoPay. Hasil dari donasi akan digunakan untuk membeli alat musik, alat tulis, dan juga buku. Yuk kita berdonasi. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat pada hari ini, dan saya serahkan kembali kepada Kak Senja. Terima kasih Aurel. Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk dalam waktu menyampaikan doa serta syukur kita. Kiranya kita mengucap syukur atas setiap perjalanan hidup yang kita alami, setiap rencana Tuhan dan setiap perancangannya. Karena itu semua adalah baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari persiapkan hati untuk menyampaikan pokok-pokok doa kita, serta berdoa bagi bangsa, suku, dan gereja-gereja. Mari persiapkan hati untuk masuk ke dalam waktu berdoa. Mari katakan syukur untuk setiap rencana Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan yang sungguh mulia. Katakan syukur untuk setiap rencanamu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang
kepada Bapak Darmaji untuk memimpin dalam doa syafaat. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan kepada kami, khususnya buat bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap seksi kebaktian kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Biarlah setiap akses internet dan segala apa yang kami layani pada hari ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan oleh jemaat kita pada hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah menilai berapa besar maupun kecil yang kami berikan Tuhan. Tapi biarlah karena ketulusan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh serta kesehatan. Kami berdoa untuk kondisi kesehatan Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toya, Pendeta Samuel Suwarno, Ibu Enita, dan Bapak Stephen. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapak, kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan. Kau lawat ya Bapak, kau jamah dengan kuasa Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus Tuhan, biarlah melalui obat yang diminumnya Tuhan, boleh senantiasa memulihkan kembali kondisi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan maupun yang sedang sakit pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa buat anggota jemaat kami yang studi maupun bekerja di luar kota dan luar negeri. Kiranya Kau berkati mereka ya Bapa satu persatu ya Bapa. Kau kuatkan iman mereka ya Bapa. Kau berikan mereka damai sejahtera di dalam hidupnya ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Kau kuatkan iman mereka. Biarlah mereka tetap teguh di dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya buat kondisi ekonomi akibat dampak dari COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang berpenghasilan harian ya Bapak. Kau berkati kehidupan mereka ya Bapak. Kau berkati keluarga mereka ya Bapak. Kau berkati pekerjaan mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, khususnya para pengusaha di GKMI Pengharapan ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, usaha mereka boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Kau pulihkan kembali ekonominya ya Bapak. Biarlah Tuhan tolong setiap pergumulan yang mereka hadapi di dalam menghadapi kondisi saat ini yang kurang baik dan kurang menentu ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak. Kami berdoa buat persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung ya Bapak. Biarlah melalui GKMI Cabang Sidorejo ini ya Bapak, biarlah Tuhan tolong ya Bapak. Biarlah mereka menjadi saksi Kristus di lingkungan mereka ya Bapak, di sekitar gereja GKMI Sidorejo ini ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau berkati jemaat dan gembala yang melayani di Sidorejo ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat cabang Kalimalang yang mempersiapkan pendewasaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati juga GKMI Kalimalang ya Bapak. Kau berkati Pendeta David Sarju beserta majelis di Kalimalang Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi Kristus di sekitar mereka, di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pembangunan kantor Sinode GKMI. Kiranya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Biarlah pembangunan kantor Sinode GKMI ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Kau persiapan dana-dana yang dibutuhkan ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat peringatan bulan misi PIPKA pada bulan Mei. Kiranya Tuhan, melalui PIPKA Tuhan, bisa menjangkau jiwa-jiwa
di berbagai daerah Tuhan. Kau berkati Pipka di dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa dan aparat keamanan di negara kami. Biarlah mereka boleh menjalankan fungsinya sebagai aparat dengan tugas yang baik ya Bapa. Yang seturut kehendak Tuhan. Tidak tembang pilih kepada siapapun ya Bapa. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan di negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat kondisi keamanan serta kerukunan hidup rakyat Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui pemimpin kami, teladan kami, Yesus ya Bapa, biarlah campur tangan di dalam situasi kondisi keamanan kami di negara kami ya Bapa. Kau berikan kami negara kami damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lainnya berdampak yang terkena dampak virus ini ya, virus corona ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau pulihkan kembali kau Bapa. Engkau singkirkan segala virus yang terjadi saat ini ya Bapa. Biarlah dalam pertumbuhan ekonomi boleh berjalan dengan baik kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pencegahan virus corona. Biarlah pasien yang terdampak ini ya Bapak, boleh tertangani dengan baik melalui obat maupun peralatan yang diperlukan tim medis. Kiranya Kau penuhi kami ya Bapak, Kau berkati kami Tuhan. Biarlah melalui vaksinasi yang sudah berjalan ini Tuhan, biarlah boleh memutus rantai virus ini ya Bapak. Kau berkati pemimpin kami Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankannya dengan hikmat Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan di dalam menjalani, melihat kondisi saat ini ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia selama pandemi ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalani setiap instruksi melalui protokol kesehatan. Biarlah virus boleh tidak luas ya Bapak. Biarlah virus corona lepas dari bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan NTT pasca bencana alam, serta banjir bandang di Kampung Rahang, Bogor, dan GKMI cabang Pipka di Kalimantan yang terkena banjir Tuhan. Biarlah Kau pulihkan negara kami ini, lepaskanlah negara kami ini dari bencana alam ini ya Bapa. Kau berikan mereka penghiburan yang terkena dampak ini Tuhan. Biarlah mereka boleh Kau kuatkan di dalam iman percayanya ya Bapa, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, biarlah doa yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah Kau sempurnakan doa hamba-Mu, doa kami ini Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Saudari Elisa Senjamawarni. Terima kasih Bapak Darmaji. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kerinduan kita dari ujung bumi ke ujung bumi, yaitu nama Tuhan dipermuliakan, dan semua makhluk yang ada di bumi menyembah Tuhan. Di tengah pahit dan manisnya kondisi saat ini, mari kita tetap melihat bahwa Allah lah yang paling indah, dan Dialah yang senantiasa besar serta perkasa dan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi setiap hal dalam kehidupan ini. Mari kita persiapkan hati untuk sama-sama mendengarkan firman dengan menyanyikan lagu Kau yang Terindah.
mempersilakan Ibu Atik Yunus untuk memimpin dalam doa firman dan pembacaan ayat Alkitab. Terima kasih Saudara Elisa Senja. Sebelum pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus jika pada kesempatan hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu Tuhan, semua jemaat-Mu ya Bapa, boleh dipertemukan kembali Tuhan melalui ibadah minggu hari ini, melalui Zoom. Sekalipun ya Tuhan kami belum bisa beribadah satu ruangan, namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Nikolas Evan Setiawan yang nanti akan memberitakan firman-Mu. Tuhan biarlah kiranya Roh Kudus pimpin sertai beliau ya Tuhan, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh memberkati kami semua. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau lembutkan hati kami semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, dan kami boleh melakukan akan firman-Mu Tuhan, belajar setiap hari dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus ayat 16. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Nikolas Evan Setiawan. Ya, terima kasih Bu Ati yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu Saudara kalau misalnya ada sedikit ketidaknyamanan karena saat ini sepertinya jaringan internet dari beberapa pelayan dan juga tim media agak kurang baik, jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Dan pada minggu ini, tepat juga pada minggu yang keempat bulan misi Sinode Gereja kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema firman Tuhan tentang dari ujung bumi hingga ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya cukup banyak hobi gitu ya. Nah, salah satu hobi saya tuh nonton film Bapak Ibu. Dan salah satu genre film yang saya sering tonton, yang saya sukai adalah film perang. Nah, Bapak Ibu, ada satu film bagus yang teman saya sarankan untuk tonton. Nah, saya ini udah nonton filmnya beberapa tahun yang lalu waktu kuliah begitu Bapak Ibu. Ini sebuah film keluaran tahun 2016 yang diproduseri oleh Mel Gibson yang judulnya Hacksaw Ridge. Nah, saya yakin beberapa dari kita mungkin sudah pernah menonton gitu ya. Ini karena film yang cukup lama, tapi izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang film ini Bapak Ibu. Nah, film ini settingnya itu Perang Dunia Kedua ketika Amerika berperang melawan Jepang. Film ini menceritakan tentang kisah nyata seorang pejuang bernama Desmond Doss. Dia ini seorang relawan dokter tentara Amerika yang menolak untuk menggunakan senjata dalam peperangan. Dia menolak menggunakan senjata karena keyakinan yang ia anut, yaitu sebagai seorang Seventh Adventist. Nah, dalam pertempuran di Okinawa, Desmond Doss ini berhasil mengevakuasi 75 orang tentara Amerika
sendirian Bapak Ibu. Jadi dia seorang diri berhasil mengevakuasi 75 orang. Dia menghindari beberapa serangan dari tentara Jepang dan selama dia mengevakuasi itu dia tidak menembakkan satu pun peluru atau membunuh tentara Jepang. Bahkan dalam kisah itu diceritakan Desmondos ini bahkan sampai membantu mengobati beberapa tentara Jepang yang ia temui. Nah, karena jasanya inilah Desmondos dianugerahi Medal of Honor, penghargaan tertinggi tentara Amerika. Nah, ia menunjukkan sebuah gambaran akan seorang Kristen yang tetap bisa menunjukkan imannya bahkan di dalam kondisi peperangan yang tidak memungkinkan sekalipun. Ada sebuah adegan di dalam film ini yang saya ingin untuk kita semua tonton. Mari kita saksikan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekian cuplikannya. Mungkin nggak kedengeran suaranya tadi ya, Bapak Ibu. Tapi dari cuplikan adegan ini, sebetulnya ini adalah sebuah adegan di mana ketika tentara Amerika pada waktu itu memulai pertempuran gitu ya, Bapak Ibu. Ketika mereka baru aja mulai menyerang tentara Jepang. Nah, tiba-tiba mereka langsung dihujani dengan bom dan banyak tentara Amerika ketika itu juga yang langsung tumbang. Nah, langsung pimpinan dari tentara Amerika tuh menyuruh mereka untuk kembali untuk berlindung gitu Bapak Ibu. Nah, ketika berlindung, si Desmondos ini mungkin shock begitu ya Bapak Ibu. Dia kaget dan dia berkata, "What is it you want of me? I don't understand. I can't hear you." Nah, dia mengatakan kata-kata ini. Desmondos berada dalam suatu keadaan di mana dia nggak ngerti apa yang Tuhan pengen untuk dia lakukan. Dan dia mengatakan, "Aku nggak bisa mendengar suaramu, Tuhan." Pas setelah dia mengatakan, "Aku tidak bisa mendengarkan Engkau, Tuhan," tiba-tiba dia mendengar suara teriakan, "Medic, help me! Medis, tolong aku!" Dia mendengar suara teriakan dari salah seorang tentara Amerika yang membutuhkan pertolongan dari para medis. Dan ketika ia mendengarkan teriakan ini, ia merasa bahwa Tuhan berbicara di dalam hatinya, bahwa ia harus menyelamatkan rekan-rekannya. Nah, ketika ia melangkah menuju medan tempur itu, pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan 75 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjuangan Desmondos untuk mati-matian menyelamatkan awalnya satu orang rekannya hingga akhirnya 75 orang berhasil ia selamatkan. Ini mengingatkan kita kepada sosok dari Tuhan kita sendiri. Seperti seorang gembala yang rela berjuang mencari satu dombanya yang hilang, Tuhan Yesus rela turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan anak-anaknya yang terhilang. Dan sama seperti Desmondos yang mengorbankan hidupnya demi mengemban misi untuk menyelamatkan rekan-rekannya tadi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan juga datang dengan sebuah misi. Ia hidup dengan mengemban misi itu dan bahkan misinya adalah untuk mati bagi ciptaannya. Dan ketika ia meninggalkan dunia ini, ia meninggalkan para muridnya, termasuk kita semua yang mengikutinya hari ini dalam sebuah misi ilahi. Di tengah situasi perang yang juga manusia hadapi saat ini, yaitu perang melawan penguasa-penguasa angkasa, di mana banyak orang membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Sebuah misi diberikan kepada kita semua, yaitu agar kita yang telah menerima Roh Kudus dapat menjadi saksi dimanapun kita berada, serta memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa sebagai gereja dan umatnya di tengah dunia yang bobrok ini, ada sebuah misi ilahi yang perlu kita kerjakan. Tuhan Yesus memerintahkan di dalam Markus pasal 16 ayat 15 tadi. Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan di dalam Kisah Rasul pada pasal 1 ayat yang 8, Tuhan mengatakan, "Dan jadilah saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita agar kita dapat diutus untuk menjadi saksinya. Ia merindukan agar melalui mulut dan bibir kita ini, melalui kehidupan kita yang mencerminkan Kristus, kita dapat menjadi pemberita Injil kepada banyak orang di luar sana.
yang saat ini mungkin sedang putus asa dan membutuhkan kabar baik itu. Bapak Saudara, ketika kita menjadi pengikut Kristus, tugas kita tidak hanya berhenti di dalam pertobatan saja. Sebab Tuhan menyelamatkan kita bukan agar kita dapat menikmatinya sendirian, melainkan agar kita dapat meneruskan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mendengar. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang pertobatan, tetapi juga pengutusan, Bapak. Tuhan menyelamatkan kita agar kita dapat dimuridkan dan diutus ke dunia. Sehingga ketika kita diutus ke dunia, kita bertemu dengan orang lain yang belum mengenal Yesus, kita memuridkan orang itu, lalu kita mengutus orang itu, dan hal ini terus berjalan begitu rupa, dan sampai terjadi multiplikasi atau pelipat gandaan akan murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Saudara, keselamatan yang kita dapatkan bukanlah sebuah akhir. Keselamatan yang kita dapatkan ini merupakan sebuah garis start yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup menjalankan misi yang Ia berikan. Nah, tapi sayangnya dalam perjalanan melakukan misi Tuhan ini, banyak masalah dan rintangan yang siap menghadang kita. Setidaknya ada 2 masalah yang harus kita hadapi, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang masalah internal ini, Bapak Ibu, masalah dari dalam. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, pada Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai yang ke-7, kita bisa melihat ada sebuah masalah, ada sebuah problem yang terjadi. Pada ayat yang ke-6 dikatakan demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu pada ayat yang ke-7, Tuhan menjawab demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, kita melihat bahwa ketika pada waktu itu padahal murid-murid sudah berkumpul kembali bersama Tuhan Yesus selama 40 hari lamanya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi kita bisa melihat bahwa para murid pada waktu itu masih salah fokus, Bapak Ibu. Mereka salah fokus terhadap apa yang Tuhan ingin perintahkan kepada mereka. Kemudian dalam bagian yang sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki, pada waktu itu murid-murid sedang berdebat begitu hebat tentang siapa yang terbesar. Tepat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam, para murid pada waktu itu sedang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kita bisa lihat dalam slide yang berikutnya, bahwa para murid ini sibuk mengurusi urusan yang sebetulnya bukan urusan mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Bapak Ibu, Injil Markus yang tadi kita baca dalam pasal 16 ayat 15 sampai 16. Injil Markus ini memberitakan dengan sangat detail mengenai pengutusan kepada murid-muridnya. Bahwa setelah diutus, mereka merespon pengutusan yang mereka terima dengan cara memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Tuhan memanggil orang-orang berdosa untuk diselamatkan dan kemudian dimuridkan menjadi murid Kristus, dan setelah dimuridkan menjadi murid Kristus, mereka diutus ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil agar segala makhluk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi, sehingga setiap mereka yang percaya memperoleh keselamatan. Dan pengutusan ini merupakan sebuah perintah dari Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah, tapi sayangnya seringkali salah satu problem yang dihadapi adalah problem internal atau masalah yang terdapat dalam diri kita sendiri. Seringkali sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Padahal kita melihat bahwa murid Yesus ini sudah selama 3 tahun lebih mungkin ya Bapak Ibu. Mereka mengikut Tuhan, mereka mendengarkan ajaran Tuhan, mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Tapi mereka masih sering salah fokus terhadap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama, sering salah fokus terhadap apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Hudson Taylor, seorang misionaris pertama yang pergi ke Cina, mengatakan demikian.
Amanat agung bukanlah sebuah pilihan yang dapat dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah yang harus kita patuhi. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa melihat di slide bahwa the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Atau bahasa Indonesia yang saya terjemahkan tadi Bapak Ibu. Amanat agung bukanlah sebuah pilihan yang dapat dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah yang harus kita patuhi. Nah, pertanyaannya sebagai murid-murid Kristus, sudahkah kita mentaati amanat agung Tuhan ini? Sudahkah kita meresponi pengutusan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil? Dan mungkin bagi beberapa dari kita yang ada saat ini jawabannya adalah belum. Nah, Bapak Saudara, waktu saya masih kuliah di seminari, pada waktu itu di kelas misiologi, kami diajak untuk pergi penginjilan secara langsung. Saat itu, saya baru benar-benar ngerasain Bapak Ibu. Kok nginjili ki susah banget ya ternyata Bapak Ibu. Waktu itu saya dan kedua teman bersama dosen yang mengajar pergi ke sebuah universitas negeri yang ada di Malang. Waktu itu sore hari, waktu jam keluar, kami pergi ke salah satu universitas negeri. Nah, waktu sampai di sana kami langsung berpencar supaya nggak terlalu mencolok Bapak Ibu. Nah, dari kemarin malamnya bahkan di sepanjang perjalanan pun, saya itu diemnya kenapa? Karena saya mikir terus Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ditanya ini, saya jawabnya apa? Terus gimana cara masukin berita Injil atau berita kabar baik itu dalam pembicaraan kami? Nah, nanti kalau dibantah, jawabnya gimana? Nanti kalau ini, responnya gimana? Gini. Nah, waduh. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya super gugup waktu itu. Nah, secara teori itu gampang Bapak Ibu, semuanya ada di kepala. Semua pelajaran yang sudah diajarkan di kuliah itu sudah ada di kepala. Tapi waktu ngobrol secara langsung Bapak Ibu, susah banget mau menceritakan tentang Injil. Nah, rasanya kalau duduk menginjil, nanti salah ngomong lagi. Nanti kalau saya ngomong ini, saya diancam. Nanti dilaporin. Kalau dibunuh piye iki? Mulai muncullah segala macam overthinking, negative thinking, dan segala thinking yang tidak berguna lainnya Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau misalnya kita udah ada niatan untuk penginjilan, untuk menginjili orang, tapi kita nggak nginjil, nggak ngasih tahu kabar baik, itu kita merasa berdosa banget Bapak Ibu. Dan entah kenapa bagi banyak dari kita juga saat ini, entah kenapa ketika menginjili, ketika kita melakukan penginjilan, rasanya itu penginjilan bukan jadi suatu hal yang menyenangkan. Dan seringkali malah jadi satu beban, Bapak Ibu. Dan saya jadi sadar bahwa mungkin selama ini ada satu pola pikir kita yang salah. Dalam sebuah khotbahnya mengenai amanat agung ini, Evangelis Joy Manik pernah berkata demikian. Perintah hanya akan memberi sukacita kalau kita mengenal sang pemberi perintah. Perintah hanya akan memberi sukacita kalau kita mengenal sang pemberi perintah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita susah melakukan perintah Tuhan? Kenapa kita seringkali susah untuk mentaati amanat agungnya? Hampir pasti jawabannya adalah karena kita belum benar-benar mengenal Tuhan, sang pemberi perintah itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita benar-benar kenal, kalau kita benar-benar paham, kenal siapa Tuhan kita akan dapat mengasihi apa yang Dia kasihi. Kita akan dengan senang hati memberitakan Injil. Kita harus ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama kolonialisasi. Kekristenan bukan sebuah agama yang berusaha menjajah atau bahkan memaksa orang lain untuk jadi orang Kristen. Kekristenan merupakan sebuah agama yang berdasar kepada relasi. Karena bagaimana kita mengenal Tuhan kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itu adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita hidup. Bapak Ibu Saudara, knowing God dan knowing about God itu dua hal yang sangat berbeda. Knowing God dan knowing about God
itu dua hal yang sangat berbeda. Mengenal Tuhan dan sekedar tahu tentang Tuhan itu dua hal yang sangatlah berbeda. Kita lihat di slide yang berikutnya. Kita harus bisa membedakan dua hal ini, Bapak Ibu. Mengenal Tuhan atau sekedar tahu tentang Tuhan. Untuk bisa mengenal Tuhan, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia mengenal Bapa. Dan itu terbukti dari bagaimana Tuhan Yesus menjaga relasinya dengan Allah Bapa, dengan Ia berdoa dan berkomunikasi secara konstan dan konsisten dengan Allah Bapa. Kita melihat bahwa di dalam hidupnya, secara khusus dalam masa pelayanannya selama 3 tahun itu, Tuhan Yesus secara konsisten dan secara konstan terus memiliki relasi yang baik dengan Allah Bapa. Ia selalu mengkhususkan waktu untuk menyendiri, berdoa, berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Nah, ini yang dinamakan dengan mengenal Tuhan. Nah, tapi kalau cuma tahu tentang Tuhan, itu nggak perlu relasi, Bapak Ibu. Karena kenyataannya banyak dari kita yang tahu tentang Tuhan, kita menguasai tentang Alkitab, kita tahu banyak hal tentang teologi, tapi kita nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang seringkali dikecam oleh Yesus. Ironisnya seringkali orang Kristen sendiri, banyak dari kita yang tahu tentang Tuhan, tapi kita belum benar-benar mengenal Tuhan, karena kita belum punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau ngomong tentang mengenal Tuhan, saya selalu ingat sama satu perkataan dosen saya, yaitu Ibu Ramiati Tanujaya. Buat itu selalu mengatakan, kalau kita kenal Tuhan, kita akan kenal diri kita, dan kita akan tahu diri kita. Ini perkataan yang sangat simpel, sangat pendek, tapi benar sekali Bapak Ibu. Karena kenyataannya ketika kita kenal Tuhan, ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan kita akan jadi kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Yaitu manusia berdosa yang diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan. Nah, karena itulah ketika kita kenal siapa diri kita juga jadi sadar diri Bapak Ibu. Bahwa kita ini tidak layak, kita bukan siapa-siapa, kita adalah manusia berdosa yang Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan keselamatan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya kalau kita benar-benar kenal Tuhan, kalau kita punya relasi yang baik sama Tuhan, kita pasti dengan senang hati memberitakan Injil. Karena orang berdosa yang mencintai Yesus akan mencintai apa yang Yesus cintai juga. Orang berdosa yang mencintai Yesus akan mencintai apa yang Yesus cintai. Nah, saudaraku, kalau kita sadar, kalau kita paham kita ini adalah orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan Yesus, begitu lihat orang lain yang belum kenal Yesus, kita akan sadar bahwa dia itu sebenarnya juga sama kayak kita. Bahwa dia yang belum kenal Tuhan itu sama kayak kita yang juga belum kenal Tuhan Yesus dulu. Nah, saudaraku, sekali waktu saya pernah sakit gigi yang sangat luar biasa sakit, Bapak Ibu. Selama 3 malam berturut-turut saya tuh nggak bisa tidur. Karena saking sakitnya. Saya uring-uringan terus, saya balik kanan, balik kiri, dan bolak-balik itu ya podo aja sakit, Bapak Ibu. Sampai saya tuh tidur nutupin pakai bantal gitu ya. Terus saya, saya coba ngelakuin banyak cara, tetap aja masih sakit dan nggak pengaruh, Bapak. Akhirnya karena udah nggak tahan, besoknya pagi itu saya memutusin untuk ke dokter gigi, rujukan dari teman saya. Nah, setelah diperiksa di dokter gigi, ketahuan penyebabnya apa, terus langsung ditambal dan dikasih obat. Wah, saya bersyukur sekali karena langsung nggak sakit gigi saya, Bapak Ibu. Dalam hati, akhirnya bisa lepas setelah 3 hari itu serasa dalam neraka, Bapak Ibu. 3 hari itu nggak bisa tidur benar-benar. Wah, nggak enak banget, Bapak Ibu. Nah, saya sangat senang karena akhirnya saya udah nggak ngerasa sakit lagi. Suatu waktu ada teman saya sakit gigi juga, Bapak Ibu. Nah, waktu dia cerita ini tak lihat-lihat kok sakitnya mirip ya sama saya. Nah, saya nggak mikir panjang. Setelah dia cerita, saya langsung tuh ambil kartu nama dokter yang saya pergi dan tak kasih ke teman saya. Saya langsung ngomong, wis nyangkene wae. Ampu iki doktere, mau berangkat kapan? Nanti malam apa besok? Wis mau berangkat kapan? Aku siap nemeni.
Nah, Bapak Ibu saudara, saya tahu benar rasanya sakit gigi itu semenderita apa, Bapak Ibu. Saya sampai 3 malam nggak bisa tidur karena menderita, karena sakit gigi itu. Nah, begitu saya dengar ada teman saya yang sakit gigi juga, mana mungkin toh saya tutup mulut, Bapak Ibu. Saya pasti langsung keluarin kartu nama dokter yang saya pergi itu, dan kasih rujukan ke dokter itu. Supaya si teman saya ini bisa cepat sembuh dan nggak rasa sakit lagi. Nah, Bapak Ibu saudara, saya yakin kita semua tahu, kita semua pernah merasakan yang rasanya hidup dalam dosa. Rasanya hidup gak ada harapan, rasanya hidup gak punya jalan keluar. Kita pasti pernah merasakan hal itu. Enak gak sih Bapak Ibu saudara? Gak enak kan? Nah, pasti menderita rasanya. Pertanyaannya, ketika kita tahu ada orang yang belum kenal Yesus, ketika kita tahu bahwa ada orang-orang yang di luar sana masih hidup dalam dosa, mereka nggak punya pengharapan, mereka yang hidupnya merasa nggak punya jalan keluar, dan mungkin beberapa dari mereka saat ini ingin mengakhiri hidup mereka. Nah, ketika kita tahu ada orang-orang yang seperti itu, masa sih kita masih tega buat tutup mulut kita? Ketika kita tahu, apa kita nggak keluarin kartu nama Tuhan Yesus gitu? Apa kita nggak luangin waktu kita untuk mendoakan mereka, mengajak mereka untuk pergi ke gereja, mengajak mereka untuk mengenal Yesus, supaya mereka tahu bahwa ada pribadi yang luar biasa yang mengasihi mereka, ada pribadi yang dapat memberikan pengharapan untuk hidup, pribadi yang dapat mengasihinya dengan tulus dan memberikan dia harapan untuk hidup. Saudaraku, inilah realitanya. Masih banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus. Masih banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan Injil, kabar baik itu. Nah, jangan sampai kita malah salah fokus seperti para murid tadi, dan kita malah mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang itu merupakan urusan Tuhan, dan kita nggak perlu ikut campur. Tuhan cuma minta kita untuk berserah dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga kasih kita misi, yaitu untuk memberitakan Injil kepada Tuhan. Seringkali kenapa kita nggak mau memberitakan Injil, kenapa kita nggak mau melangkah keluar untuk memberitakan kabar baik Tuhan? Karena kita merasa, loh, ini kan masalahku masih banyak, keluargaku masih kocar-kacir, pekerjaanku masih amburadul, ini masih ada masalah ini, masalah keuangan belum beres, masalah dengan relasi masih belum beres, dan banyak masalah lainnya yang belum selesai. Bagaimana saya bisa keluar untuk memberitakan Injil, sedangkan di dalam hidup saya masih banyak masalah yang belum beres? Nah, ini seringkali menjadi alasan kita, kenapa kita nggak mau memberitakan Injil, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya Tuhan mengatakan apa? Seperti yang Tuhan katakan kepada para murid tadi, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu, itu urusanku. Biarkan aku yang selesaikan semua masalahmu. Ketika engkau keluar, ketika engkau mau melangkah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan, percayalah bahwa aku juga akan menyelesaikan semua masalahmu itu. Dan seringkali, karena kita salah fokus dengan masalah-masalah yang kita punya, karena kita belum benar-benar kenal Tuhan kita, akhirnya kita juga jadi nggak percaya sama Tuhan. Akhirnya kita jadi nggak berserah sama Tuhan. Kita merasa masalah yang kita miliki itu terlalu besar, sehingga membuat kita menjadi tidak berdaya. Padahal Tuhan cuma minta kita berserah, percayakan semuanya kepada Tuhan, dan lakukanlah perintah Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita misi untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenalnya di luar sana. Nah, maukah kita percaya bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan ini, ketika kita melakukan amanat agungnya, pada saat itu juga Tuhan akan menyelesaikan, membereskan semua masalah kita. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita malah salah fokus dan mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Karena kenyataannya masih banyak orang yang membutuhkan Injil di luar sana. Nah, itu adalah masalah pertama yang harus kita ingat, yang harus kita waspadai, dan harus kita hadapi. Masalah internal yang terdapat dalam diri kita. Entah itu karena kita mungkin salah fokus, entah itu karena kita mungkin belum benar-benar mengenal Tuhan kita.
Atau selama ini mungkin kita kurang berserah, kurang percaya kepada Tuhan. Nah, masalah yang kedua adalah masalah dari luar, Bapak Ibu Saudara, atau masalah eksternal. Selain masalah internal tadi, tentu ada juga yang namanya masalah eksternal. Masalah luar, masalah dari luar yang harus kita hadapi. Dalam Markus pasal 16, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, beberapa ayat sebelum bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, tepat sebelum Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya, kita dapat melihat sebuah respons yang nantinya mungkin akan kita dapatkan ketika kita memberitakan Injil. Nah, dalam ayat 11 sampai ayat 14, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada dua murid yang pada saat itu sedang dalam perjalanan kembali. Nah, pada waktu itu mereka ini langsung memberitahu kepada murid-murid lainnya, kepada 11 murid yang lainnya. Tapi ketika Maria Magdalena memberitakan ini kepada para murid lainnya, kita lihat respon mereka apa, Bapak Ibu? Dikatakan ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria Magdalena, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ke-11 murid itu, mereka tidak percaya. Kemudian di ayat yang ke-13, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid, dan ketika kedua orang murid ini kembali kepada murid-murid yang lain, dikatakan dalam ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi sekali lagi, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan ketika Tuhan Yesus akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 murid itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Tuhan Yesus, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui bagian ini kita bisa melihat bahwa ketidakpercayaan ini merupakan sebuah respon yang sangat wajar untuk kita dapatkan ketika kita memberitakan Injil, kabar baik. Berita Injil ini merupakan suatu berita yang sangat mencengangkan. Suatu berita yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan berita yang sangat tidak masuk akal bagi kita manusia, Bapak Ibu. Itulah sebabnya bahkan ketika murid-murid sendiri mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, mereka responnya apa? Mereka kaget dan mereka tidak percaya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa bayangkan apalagi di zaman ini, ketika kita memberitakan Injil, sudah pasti beberapa orang atau bahkan banyak orang tidak akan mendengarkan. Dan ini adalah respon yang sangat wajar terjadi di tengah dunia yang kita hidupi, Bapak Ibu. Di tengah dunia yang sangat bobrok, di tengah dunia yang diperbudak oleh dosa, di tengah dunia yang buta akan kemuliaan Tuhan ini, jangan kaget kalau kita mendengar, terima kasih, tapi saya nggak perlu. Thanks, but no thanks. Atau bahkan respons yang lebih buruk ketika kita berusaha menyampaikan Injil kabar baik Tuhan itu. Nah, bukan berarti ketika kita memberitakan Injil itu, kita memilih waktu yang buruk, atau mungkin kita mengatakannya dengan salah. Bukan. Alasannya bukan karena itu, Bapak Ibu. Tetapi kenapa banyak orang tidak percaya, kenapa banyak orang menolak Injil? Karena sebenarnya Injil ini merupakan sebuah berita yang paling ofensif, yang dapat menyinggung orang yang kita berikan berita ini, Bapak Ibu. Meskipun pada saat yang sama, Injil merupakan berita yang paling manis, yang paling indah, yang paling benar, dan yang paling penuh harapan yang dapat didengar siapapun. Kita tetap harus ingat bahwa Injil merupakan sebuah berita yang sangat ofensif. Sebuah berita yang sangat dapat menyinggung orang-orang yang kita beritakan kabar baik ini. Sehingga tidak heran kalau dunia ini akan menolak atau bahkan mencemooh Injil kabar baik yang kita bawa ini. Dan tentu tidak mudah. Banyak sekali halangan dan rintangan yang siap menghadang kita, para pemberita Injil. Kita harus ingat baik-baik di dalam pikiran kita, bahwa kalau kita memberitakan Injil,
ketidakpercayaan itu merupakan suatu respon yang sangat wajar. Kalau orang-orang menolak, tidak menerima kabar baik ini, itu hal yang sangat wajar, Bapak Ibu. Karena dunia kita saat ini sudah sangat bobrok. Banyak orang di dunia ini yang sudah tidak mampu lagi untuk melihat keindahan dan kemuliaan dari Injil kabar baik itu. Ketika kita memberitakan Injil, mungkin kita akan diabaikan. Kita akan ditolak. Mungkin kita akan mengalami aniaya ataupun penderitaan. Tapi kita juga harus ingat, Bapak Ibu. Jangan sampai hal ini membuat kita menjadi takut atau bahkan tawar hati. Karena ketika kita mengatakan ya terhadap pengutusan pemberitaan Injil, Tuhan akan menguatkan dan menyertai kita. Sebagaimana Tuhan Yesus bekerja bersama-sama dengan para muridnya, Tuhan Yesus yang sama juga akan bekerja bersama-sama dengan kita, murid-murid Kristus saat ini, yang diutus juga untuk memberitakan Injil. Tepat hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Sebuah momen di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan ya, ketika kita mau untuk memberitakan Injil Tuhan, Roh Tuhan itu juga lah yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan kita sudah diteguhkan oleh Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 20, dikatakan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita harus menggarisbawahi kalimat ini, Bapak Ibu. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Dan kemudian dalam Matius 28 ayat 20, di dalam amanat agung yang Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, dalam memberitakan Injil, kita harus ingat bahwa kita tidak bekerja sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kita. Di Amerika Serikat ada seorang petobat baru yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, sukacitanya atas hidup baru yang ia miliki ini membuatnya rindu untuk memberitakan kabar baik dan membawa banyak orang untuk mengenal Yesus. Namanya adalah Albert McMakin. Siapa dia? Dia adalah seorang upahan yang bekerja di sebuah peternakan di kota Charlotte, Carolina Utara. Nah, suatu ketika Bapak Ibu ada seorang penginjil keliling yang rutin datang berkhotbah di kota Charlotte ini. Albert sering mengajak tetangga dan teman-temannya untuk datang dan mendengarkan khotbah dari sang penginjil ini. Nah, bahkan dari beberapa orang yang diajak itu, akhirnya ada yang menerima Kristus, Bapak Ibu. Suatu hari, Albert ini ingat sama anak sang majikannya. Karena anak dari majikannya ini juga belum percaya sama Tuhan Yesus. Dia adalah seorang remaja yang nakal, dia suka minum-minum, dan intinya ini anak bandel pokoknya, Bapak Ibu. Nah, Albert pun akhirnya memberanikan diri untuk mengajak si anak majikannya ini untuk mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh penginjil keliling tadi. Berkali-kali ia mencoba, tapi anak majikannya ini terus-terusan nggak mau ikut. Semakin keras si Albert mencoba mengajak, semakin keras juga si anak majikan ini berusaha menolak, Bapak. Tapi Albert nggak pernah lelah untuk berusaha, dan ia terus-menerus berusaha membawa anak majikannya ini untuk ikut mendengar khotbah, dan si Albert terus mendoakan si anak ini. Nah, setelah berdoa suatu malam, Albert ini dapat ide, Bapak Ibu. Karena anak majikannya ini nggak mau diajak mendengar khotbah secara langsung, nah akhirnya si Albert meminta untuk si anak majikannya tadi menyetir mobil pick up dan menjemput para tetangga dan teman yang akan pergi mendengarkan khotbah. Nah, akhirnya karena diminta tolong buat nyetir doang, Bapak Ibu, jadi supir gitu ya, sang anak majikannya pun ini mengiyakan ajakan Albert. Dan ketika ia sampai di tempat khotbah itu, ia duduk di dalam mobil bersama Albert sambil menunggu khotbah selesai.
Setelah khotbah selesai, Albert bersama anak majikannya ini mengantarkan orang-orang tadi pulang. Dan kejadian ini berlangsung terus beberapa kali, dan Albert pun terus berdoa supaya anak majikannya tadi mau turun dari mobil, duduk dan mendengarkan khotbah secara langsung. Setelah beberapa waktu berselang, sang anak majikannya itu akhirnya tergerak hatinya, dan ia mau turun dari mobil. Dan hari itu, di musim gugur tahun 1934, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup anak majikan Albert ini. Dan anak ini pun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan keputusan anak majikan Albert ini pada akhirnya membawanya menjadi seorang yang sangat luar biasa. Hingga pada akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 2018 lalu. Siapakah anak yang Albert McMakin ini ajak? Anak majikan dari Albert McMakin ini adalah seorang pengkhotbah terbesar sepanjang sejarah. Dia adalah Billy Graham. Nah, saudaraku, apa yang telah Albert McMakin lakukan semasa hidupnya? Ini benar-benar berhasil meneladani sebuah teladan yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Kerinduan yang Albert miliki untuk membawa satu jiwa yang terhilang ini pada akhirnya telah menghasilkan sebuah kebangkitan rohani yang luar biasa yang terjadi melalui pelayanan Billy Graham. Banyak orang pada akhirnya mengenal Yesus melalui hasil kerja keras Albert McMakin untuk membawa Billy Graham mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah juga kerinduan yang Tuhan miliki bagi setiap kita di tempat ini. Memang Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi pengkhotbah yang besar seperti Billy Graham. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi hamba Tuhan secara full-timer. Dan terlebih lagi, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menyelamatkan mereka. Tuhan cuma meminta kita untuk menyaksikan kabar baik itu pada setiap orang yang belum mengenalnya. Tuhan cuma meminta kita dalam apapun pekerjaan kita, dalam apapun status kita. Marilah kita punya kerinduan untuk juga menyaksikan kabar baik, sama seperti Albert McMakin. Mungkin beberapa dari kita Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan secara full-timer, seperti pendeta Edi, seperti saya. Dan itu adalah suatu panggilan Tuhan yang luar biasa. Tapi bagi beberapa dari kita juga mungkin Tuhan panggil dalam pekerjaan di dunia sekuler. Entah itu menjadi pengusaha, menjadi guru, atau bahkan menjadi ibu rumah tangga sekalipun. Tuhan tetap memberikan misinya kepada kita untuk terus menyaksikan kabar baik itu. Karena siapa tahu, ketika kita ikut menyaksikan kabar baik, ada orang-orang di luar sana yang mungkin akan menjadi Billy Graham selanjutnya, yang akan Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam dan melalui kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kuat kuasanya yang dicurahkan bagi kita. Kuasa yang sama yang menyertai para murid dan gereja Tuhan mula-mula. Kuasa itulah juga yang akan menyertai setiap generasi Kristen sepanjang zaman. Oleh karena itu, marilah kita dengan semangat, dengan sukacita, mengerjakan misi dan amanat agung Tuhan, dengan senantiasa berserah dan mengendalikan penyertaannya secara penuh. Karena banyak sekali orang di luar sana yang mungkin tidak sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan sebagai jawaban hidup mereka. Dan bagaimana mereka bisa tahu akan hal ini? Kalau kita sendiri cuma menikmati kabar baik itu sendirian dan tidak berusaha memberitakannya kepada mereka yang terhilang. Roma pasal 10 ayat 14-15 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan kepada setiap kami.
Tolong kami untuk boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini, mau untuk dimuridkan dan diutus ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami juga nantinya dapat memuridkan dan mengutus orang-orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang boleh memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Saudari Elisa Senja. Terima kasih Evangelis Niko atas setiap firman yang telah dibagikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kiranya dari ujung bumi ke ujung bumi semua mengenal Tuhan. Dan mari kita meresponi setiap firman hari ini dengan memberi diri untuk diutus oleh Tuhan. Dan mengimani bahwa Tuhan senantiasa memampukan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerjakan panggilannya. Mari angkat lagu, Ini Aku Utus Aku. Dunia
Persilakan kepada Pendeta Edi SS untuk menyampaikan komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Oke, jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya budi pujian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.